Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya M. Haikal Syah Alam. Saya Salis Safira Ramadana. Saya Minhatul Maula. Saya Lydia Ramadhani. Nah, jadi teman-teman, tujuan kami datang ke Museum Islam Samudra Pasai adalah untuk membuat video sebagai bentuk pemenuhan tugas kembali kesalahan yang diampu oleh Bapak Tri Isra Janwardi, GR SPD MPDT. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, tahukah kalian jauh sebelum Indonesia merdeka, ternyata sudah ada kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berpengaruh hingga ke dunia internasional? Jadi hari ini kami sudah berada di gedung Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Di belakang saya adalah Museum Islam Samudra Pasai. Nah, Museum Samudra Pasai yaitu merupakan tempat yang menyimpan jejak kerajaan Islam pertama di Nusantara. Tapi, benarkah Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Nusantara? Nah, langsung saja, mari kita telusuri bersama. Ayo. Kerajaan Samudra Pasai muncul sekitar abad ke-13. Letaknya sangat strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Hal ini membuat Pasai bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Bahkan, Pasai dikenal sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara. Hal ini juga didukung oleh berbagai catatan sejarah dan peninggalan yang ditemukan hingga saat ini. Sosok sentral di balik berdirinya kerajaan ini adalah Marah Silu, yang setelah memeluk Islam bergelar Sultan Malikus Saleh. Di bawah kepemimpinannya, Samudra Pasai menjadi pusat studi Islam yang disegani hingga ke Maroko dan Persia. Karena begini, berdirinya Samudra Pasai 1267 Masehi. 1267 Masehi sekitar berdiri 8 jalan. Kemudian berakhirnya 1521 Masehi sekitar pertengahan abad 16. Dari abad 16 ini baru berdirilah ini Pak, sekarang ada atau Artemis. Jadi sebenarnya di sini yang di sini Pak ini nama-nama benda sebenarnya. Karena dulu kota kita terletak di Jalur dari nama dengan ini Pak. Ini uang Samudra Pasai yang dibuat daripada emas diberi nama dengan dirham. Ini emas deh. Berarti ini kan ada nama Sultan sendiri, Pak. Ya. Yang masa di daerah itu Ada. Karena ini bentukannya juga agak beda, ada kecil dan ada besar. Jadi ini nama-nama uang ini sudah kita dapatkan, ini tulis di sini. Seperti Zainal Abidin sudah kita dapatkan uangnya, juga Salahuddin ini sudah dapat. Kemudian Muhammad Malik Al-Tahir, Ahmad Malik Al-Tahir, dan Abu Zaid Ahmad Malik Al-Tahir. Jadi siapa raja yang pertama yang buat uang Samudra Pasai? Yaitu anak daripada Abu Saleh yang namanya Malik Al-Tahir. Dia namanya. ini memang ditemukan di mana, Pak? Jadi ditemukan di sini ini Pak. Kita Pak di sini sampai hari ini masih kita dapat uangnya. Di mana dulu kita nama itu. Jadi Pak kalau di sini, wujudnya ada berapa? Kalau hujan lebat, kami di sini nyari uangnya. Oh masih ada? Masih ada. Di mana itu di kamar itu?
Jadi uang ini kalau udah dapat satu biji biasanya kita dapat ini. Museum Aceh melaksanakan pameran keliling di Museum Samudra Pasai Aceh Utara pada tanggal 22 sampai 24 Agustus 2025. Pameran sejarah kebudayaan Aceh yang bertema Kerajaan Aceh Darussalam memamerkan koleksi Museum Aceh yang berfokus pada sejarah dan kebudayaan Kerajaan Aceh Darussalam. Pameran ini merupakan bagian dari upaya Museum Aceh untuk mengenalkan koleksinya kepada masyarakat luas, terutama di luar Banda Aceh. Kejayaan berlanjut pada masa Sultan Muhammad Al-Zahir hingga Sultanah Narasyah. Samudra Pasai membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan juga pernah mencapai masa keemasan di tanah Aceh dengan tata kelola ekonomi yang sangat maju menggunakan dirham. Salah satu bukti kuat hubungan internasional Samudra Pasai dapat dilihat dari koleksi keramik yang ditemukan. Keramik-keramik ini berasal dari berbagai wilayah seperti Cina dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa Pasai telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan global sejak berabad-abad lalu. Benda-benda ini bukan hanya digunakan sebagai peralatan, tetapi juga menjadi simbol status sosial dan kemakmuran masyarakat pada masa itu. Selain itu, terdapat juga berbagai senjata tradisional Aceh seperti rincung yang menjadi identitas sekaligus simbol keberanian masyarakat Aceh. Senjata ini tidak hanya digunakan dalam pertempuran, tetapi juga mencerminkan nilai budaya, kehormatan, dan semangat juang yang tinggi. Marco Polo dan Ibnu Battuta pernah menginjakkan kaki di sini. Mereka mencatat betapa rendah hatinya sang sultan dan betapa makmurnya rakyat Pasai. Namun, setiap kejayaan menghadapi tantangan, mulai dari serangan Majapahit hingga kedatangan Portugis. Jadi batu-batu nisan ini deh, batu-batu nisan yang ada di sini, ini produk Samudra Pasai yang dibuat daripada batu andesit. Kita juga kenal Marasilu. Kaitan Marasilu dengan Malipale apa? Itu kan kalau kami ini pernah tentang Marasilu itu kami dari cerita di sini. Itu masuk kayak sesuai dari Universitas Malaysia saya, nanti belum sampai ke dari itu observasi atau mencari tahu dalam lagi mengenai kerajaan Samudra Pasai atau Museum Samudra Pasai ini. Ini apa untuk Indonesia lagi? Nah, langsung saja kita tanya, apa yang membuat Samudra Pasai itu diangkat menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara? Awal mulanya itu bagaimana? Karena di sini dengan kerajaan yang pertama, kerajaan Samudra Pasai yang pertama yang dipimpin oleh Malik Al-Saleh. Dia di batu nisan Malik Al-Saleh itu tertulis surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu pulau rawa. Kenapa itu Pak? Itulah karena orang yang pertama yang memberikan Islam di sini, yang memberikan agama Islam. Jadi kalau ditanya orang, kenapa Islam ada di sini? Apa buktinya? Kami jawab dengan ada makam-makam. Apa saja contoh peninggalan bisa kita lihat kan saat ini mungkin kedepannya jauh lagi akan ada yang perlu atau dijumpa atau kita baca lagi kayak Apa saya bagaimana itu batu nisan dan makam-makam. Jadi selain daripada itu ada uang dirham dan masalah Samudra Pasai. Nah ini dari Samudra Pasai itu dan Sultan Malik Al-Saleh yang Jenderal Abdul itu mempunyai jumlah mungkin 22 sultan. Jadi masing-masing ada nama sultan seperti itu. sudah terkumpulkan 22 sultan tadi Pak. Ya, tapi itu yang sudah kami dapatkan beberapa Beberapa aja yang tadi ya Pak. Untuk kunjungan ke museum ini memang diperbolehkan secara umum atau gimana nih Pak? itu sebenarnya menurut kehendak kamu. Biasa kalau kami di sini biasa waktu datang sini dia beritahu dulu kan apa dipakai pemandu atau tidak. Kalau secara umum ini jam ini kami ini buka bebas.
Kalau bisa muat itu mau fokus silakan. Kalau boleh tahu Bapak menjadi petugas dari museum ini sudah berapa lama ya Pak? Kalau saya sudah sejak berdirinya museum ini 2012. Kini, sisa-sisa kemegahan itu tersimpan di sini. Museum ini bukan sekedar gedung, tetapi pengingat identitas kita sebagai keturunan bangsa yang besar dan religius. Dari Samudra Pasai, kita belajar tentang pentingnya iman, ilmu, dan akhlak dalam membangun peradaban. Nilai kemalikusalehan inilah yang seharusnya terus kita jaga dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajari sejarah Samudra Pasai adalah cara kita menghargai akar budaya. Demikian perjalanan singkat kita menelusuri sejarah Samudra Pasai. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.